Halo, kali ini kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi dalam pembahasan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya itu sudah sampai pembuatan sidecar dengan model pure mechanism. Kali ini kita akan masih meneruskan di proses pembuatan sidecar, hanya saja kita akan beralih yang tadinya bekerja di core, kita akan pindah ke sisi cavity. Lalu kemudian kita akan kalau ada waktu, kalau masih cukup waktu dan kalau durasinya tidak terlalu panjang, kita akan meneruskan untuk membuat proses sidecar tapi dengan model yang bukan mekanis, tapi ya masih mekanis tapi semi, ya kita nyebutnya semi automatic. Semi automatic itu apa? Karena melibatkan penggunaan pneumatik maupun penggunaan hidrolik. Jadi bisa mempergunakan penggerak dari pneumatik, bisa menggunakan penggerak dari hidrolik. Hanya saja di sini saya tidak akan tidak akan membuat gambar dari pneumatik sistem dan hidrolik sistemnya, tapi hanya berhenti sampai di konektornya saja. Jadi tidak sampai di part-part pembuatan part-part hidrolik ataupun pneumatiknya. Hanya sampai di konektornya saja yang menghubungkan antara silinder entah itu pneumatik maupun hidrolik dengan bagian dari sidecar yang akan kita gambar atau slider ya. Sidecar itu bahasa lainnya adalah kita nyebutnya biasanya slider. Oke, langsung saja kita bekerja dengan softwarenya. Oke, kita sudah memunculkan layar kerja kita. Ini adalah yang sudah kita kerjakan kemarin. Terus kemudian yang terakhir kemarin kita membuat ini ya, ini adalah semacam angular guide-nya. Fungsinya untuk apa? Intinya konsepnya adalah ketika dia bergerak maju, maka ketika dia mold clamp, ketika mold itu clamp, core bergerak ke arah cavity, maka dia nanti akan bergesekan, sisi ini akan bergesekan dengan sisi miring juga yang berada di area cavity-nya. Oke, langsung saja kita munculkan dahulu cavity blocknya. Nah, cavity blocknya lokasinya ada di sebelah sini, sebentar. Oh, ternyata cavity blocknya belum kita gambar ya kemarin. Oke, kita gambar dulu cavity blocknya. Kita memunculkan cavity insertnya dulu. Jadi cavity insert ini berguna untuk dan berfungsi sebagai pembentuk produknya di area performance-nya. Jadi kenapa kok alasan sebuah produk itu bagian mana yang ikut cavity, bagian mana ikut core adalah bagian yang biasanya kelihatan dan tampak secara visual oleh mata kita, itu biasanya digolongkan ikut ke cavity karena biasanya itu adalah sisi yang menunjukkan performance dari produk atau bendanya. Nah, performance itu pasti akan secara visual kasat mata. Begitu pula dengan produk plastik itu biasanya kalau keluar dari mesin injeksi, itu biasanya proses checking kita itu dengan secara visual yang pertama kali kita lakukan. Kita cek secara visual. Setelah itu kita cek dengan beberapa ragam tes yang lain dan lain sebagainya. Di beberapa industri atau di beberapa perusahaan itu kadang-kadang melakukan proses pengetesan dengan cara yang cukup ekstrim. Salah satunya adalah dengan trial endurance atau cara trial yang modelnya seperti produknya setelah keluar dari mesin injeksi didiamkan dulu 1x24 jam untuk mencapai pendinginan maksimal, terus kemudian setelah itu diperlakukan seperti layaknya penggunaan si produk itu untuk apa dulu. Nah, digunakan secara ekstrim selama durasi tertentu, bisa sampai 2 minggu ya. Dalam 2 minggu misalkan kalau ini kalau itu adalah sebuah botol plastik untuk minum seperti ini, maka ini diisi dengan air terus kemudian dibalik apakah dia bocor apa tidak. Kalau dia akan dibiarkan dalam posisi terbalik itu selama 2 minggu, apakah terjadi kebocoran atau rembes atau bagaimana. Nah, itu semacam itu contohnya. Bisa juga tes-tes yang lain disesuaikan dengan kebutuhan dari produknya. Oke, selanjutnya kita akan menggambar cavity blocknya. Kita bikin sketch di bidang top plane. Mempergunakan bidang top plane, kita klik, pilih top plane. Lalu kemudian kita akan convert entities langsung saja karena size-nya sama dengan core block. Maka saya akan ngeklik melakukan proses pemilihan dengan sisi ini. Kita klik face ini, maka otomatis dia membentuk dua bagian ya. Oke, dalam hal ini seperti ini. Oke, saya akan munculkan dari sisi normal view dulu. Oke, karena jadinya seperti ini maka saya akan blok yang tidak saya perlukan.
Setelah itu saya delete. Saya hanya tinggalkan yang diperlukan saja. Ini dan ini, yang ini salah satu saja, ini saya delete. Lalu saya extend entities. Nah, jadinya seperti ini, membentuk kotak ini. Ya. Setelah itu kita features, masuk ke extrude boss, ke arah atas. Nah, kira-kira mencapai ini harus lebih tinggi dari ini posisinya. Oke, kita geser sedikit-sedikit. Nah, semacam ini. Nantinya apa? Dia masih memiliki celah untuk menjaga ketika kondisinya panas, bisa jadi ini terjadi melar, ya, extend. Tapi kan extendnya juga tidak ekstrim. Oke, kita bikin 100 saja. Ini tidak kita merge, kita uncheck merge-nya. Lalu saya centang. Karena ini dipergunakan untuk lubang bushing sekalian, ini saya centang dulu. Lalu sekalian saja saya akan bikin lubang. Edit dulu, edit sketch-nya saja. Yang di boss extrude ini saya edit sketch. Saya tambah convert entities untuk lubang-lubang ini. Satu, dua, tiga, 4, saya centang sehingga langsung berbentuk lubang. Kalau sudah, saya centang, saya exit. Nah, karena dia sudah terbentuk lubang, sekarang saya tinggal membuat membuat guide bushingnya dulu. Sebaiknya pesan saja apabila Anda akan membuat guide bush, yang paling benar adalah dengan melihat katalognya. Bisa pakai Misumi, bisa pakai LKM, bisa pakai Bluebook-nya Futaba atau pakai DME. Silakan mempergunakan standar-standar tersebut untuk membuat gambar guide bushing. Kemudian saya akan melakukan proses hide pada plat-plat yang besar-besar di core. Saya hidden dulu supaya bisa kelihatan area cavity-nya. Sekalian membuat guide bushing ini, saya bikin sketsa. Yang pertama adalah saya klik di surface bidang ini, atau top plane juga boleh, di bidang ini atau bidangnya top plane. Lalu kita bikin sketsa. Sketsanya adalah saya rubah menjadi wireframe dulu, lalu saya convert entities, saya samakan dengan ukurannya yang di sini. Saya samakan dengan ukurannya punyanya guide pin. Tidak saya offset, tapi saya convert entity saja. Satu, atau mohon maaf, saya akan rubah yang saya convert entities bagian ini aja. Satu, dua, empat. Ada 4 jadinya. Oke, setelah ini kita akan centang seperti ini. Lalu saya kembalikan ke solid view. Ada 4 loop yang kita akan buat. Lalu saya akan klik mold tools, lalu saya pilih core. Ini exit sketch dulu ya. Saya klik core. Oke, saya tembuskan ke arah atas. Ya. Lalu setelah saya tembuskan,
kenanya yang mana bidangnya, yang ini ya. Lalu setelah, oh sebentar, ini belum. Nah seperti ini, saya tembuskan. Oke, centang. Oh, body chosen is correct. Oke, kita cek lagi apakah betul ini. Oh, mohon maaf, salah. Harusnya sebentar saya cek dulu. Boss extrude, setelah itu bikin sketsa ini. Oh ya, salah, harusnya offset. Sketsanya harusnya offset, mohon maaf. Jadi ini terpaksa kita baliklah, kita delete dulu dengan thickness tertentu, jadi kita offset. Offset dari sini tidak 10 mm, saya kira cukup 4 mm saja. Nah semacam ini. Yang ini juga sama, offset harus satu-satu. Centang, lalu offset lagi. Centang, offset lagi. Centang. Oke, setelah itu kita bisa exit, lalu mold tools. Ya, karena tadi tidak dipilih, jadinya kita harus memilih sendiri. Karena tadi meskipun dipilih, tapi dia tidak memotong apapun, jadi si SolidWorks tidak bisa mendefinisikan. Nah, seperti ini. Kita tembuskan ke belakang. Oke, kalau sudah kita centang. Nah, dengan demikian bisa, akhirnya dia bisa. Kemudian satu lagi dari belakang kita bikin kepalanya untuk guide bushing ini. Bikin sketch dari belakang sini. Lalu kemudian kita normal view, offset lagi kurang lebih 3 mm cukup. Lalu saya klik satu-satu. Semacam ini, centang. Oke, pindah yang bawah. Satu lagi. Oke. Sudah selesai, kita exit sketch. Lalu kita putar sedikit, mold tools pakai core. Thicknessnya 6 saja, kita gerakkan dulu area panah ini. Oke, thicknessnya adalah 6. Ya, semacam ini. Kalau sudah kita centang. Oke, build-nya yang ini ya, yang kita klik. Oke, centang. Ya. Lalu terakhir adalah kita combine, features combine antara body yang ini dengan body yang ini. Centang. Lakukan hal yang sama pada ketiga pasangan yang lainnya. Oke. Proses pembuatan guide bushing selesai. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat pasangannya dari slide core model mechanism ini. Kita cek dulu dia di mana partnya. Oke. Sebentar, saya cari dulu. Karena dia tidak kita hidden. Nah ini dia, fillet 2 ini partnya. Oke. Jika ini saya isolate, core 22 ini kalau saya isolate,
maka yang terjadi kita lihat adalah seperti ini. Area sini masih flat ya, semuanya masih flat ya. Kita perlu memunculkan insert core untuk bisa membuat pocket di area sini. Nah, sebetulnya pocket ini bisa kita lakukan dengan membuatnya sama persis seperti yang ada di core. Jadi yang saya munculkan bukan yang insertnya, justru malah core blocknya yang saya ingin munculkan. Nah, core block ini akan saya munculkan. Sebelum memunculkan itu, yang ini saya hidden dulu. Saya munculkan dulu, lalu saya wireframe. Nah, kemudian saya akan bikin sketsa di bidang top plane. Lalu saya convert entities untuk area-area yang nantinya berada di sana, sama seperti ini. Ini akan saya klik. Oke, ini juga saya klik. 1, 2, 3. Wah, ini sudah mulai lemot sekali, jadi pelan-pelan saya. Satu lagi. Ya, lalu saya centang. Lalu saya kembali ke posisi solid. Kemudian saya akan trim garis-garis yang tidak kita pergunakan. Bagian bawah. Nah, setelah selesai kita centang, kita bisa pakai features extrude cut ya, ke arah cavity ya. Ke arah cavity, di arahnya kebalik. Ke arah cavity, kita sekali lagi lihat ke wireframe. Thicknessnya adalah kalau tidak salah ada 60 sepertinya ya. Kita cek dulu. Nah, 60 ya, betul. 60. Setelah itu saya feature scope-nya jangan lupa kita uncheck, kenanya area ini aja. Lalu centang. Ya. Untuk area cavity beres. Lalu sekarang satu lagi kita akan membuat bentuk karena tadi masih polos. Ini core blocknya saya hidden lagi. Oke, kita akan bikin combine, tapi sebelum combine kita move to copy body. Kita copy dulu body yang tadi berhubungan dengan pembentuk slider. Lihat ini. Ini akan kita copy satu. Oke. Setelah itu kita combine antara body move ini ya, kita subtract. Main bodinya yang mana? Ini main bodinya, kemudian body to subtract-nya yang ini. Oke, setelah itu saya centang. Ya, kalau kita akan lihat, kita isolate, coba kita isolate area ini. Kita bisa melihat bahwa, nah, dia sudah terbentuk pasangannya, cekungan pasangannya. Jadi dia nanti akan bersinggungan dengan surface ini ketika dia berada di area cavity.
Oh mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan di area ini. Sebentar, saya akan cek dulu. Exit isolate dulu. Saya mau cek dulu filletnya. Oh ini ada kesalahan di sini filletnya. Ini seharusnya tidak boleh ikut diklik. Fillet. Nah filletnya ini coba kita akan remove dulu. Kita edit feature, yang ini tidak kita pilih ya. Ini tidak kita pilih yang add sini. Ini pasti yang dipilih loop. Loopnya saya delete, lalu saya ganti dengan klik ke edge-nya saja langsung. Nah semacam ini saya centang. Dengan demikian kalau kita isolate lagi benda tadi, area situ tadi, kita cek, bukan di hide ya, tapi saya isolate. Maka munculnya, nah ini sudah betul. Oke, semacam ini. Jadi part itu nanti akan saling bersinggungan di sini. Jadi si area bidang itu nanti hanya akan bergeser sejarak 5 mm saja mentoknya ya. Paling maksimal itu adalah 5 mm. Namun kita harus memberikan space ya. Dia pasti akan bertabrakan di sisi ini. Pasti akan bertabrakan di sisi ini. Nah, supaya ketika proses bertabrakan itu lancar, ini harus kita beri pembebas. Karena apa? Ketika dia bergerak maju, maka kita harus memastikan bahwa space-nya cukup. Meskipun kita tahu semua bahwa ketika dia bergerak, ketika si pengisi angular bloknya ini, angular slidernya ini bersentuhan di ujungnya, maka dia nanti akan menggeser sedikit ke arah sana ya, sehingga mau menempati ruangan. Oke. Nah, supaya terjadi supaya muncul pembebas, kita sebetulnya bisa menambahkan tambahan di sini, di sebelah. Kita perbesar lagi, perpanjang lagi cekungannya, dimensi cekungannya ke arah dalam. Ya, kita bisa tambahkan. Tapi segini saja sudah cukup. Kita asumsikan bahwa ini sudah cukup. Ya. Oke. Untuk pembentuk slider sudah. Terus kemudian kita lanjut lagi ke pembentuk sidecore area samping sebelah dari cavity, pembentuk yang dari cavity. Nah, ini dia. Yang sebelah sini. 1 2 3 4 5 6. Oke, untuk bisa masuk ke situ saya hanya akan memunculkan sebentar. Sidecore ini belum kita lengkapi dengan jadi antara kita cek dulu. Kalau kita mau lihat ini, sebentar kita cek. Saya mau isolate dulu. Nah, ketika kita mau masuk ke sini, maka kita harus di join dengan depannya. Joinnya dengan apa? Dengan baut. Oke, kita tinggal melengkapi bautnya saja. Kita bikin baut dari belakang sini. Hole wizard, lalu kita klik position, kita klik di bagian belakang sini, lalu kita bikin 2 buah baut yang mengikat sampai ke depan. Semacam ini, lalu kita klik positioning, kita berikan ukuran. Ukurannya dari mana? Bisa dari sini. Misalkan ini saya pindah ke wireframe, kita bisa klik dari salah satu ini atau dari tengahnya. Oke, saya mempergunakan patokan dari sini saja. Dari sini misalkan anggap aja 10. Oh kurang 13. Oh kurang 15. Nah, semacam ini. Begitu juga dengan yang ini. Lalu kemudian antara ini dengan ini kita constraint horizontal. Lalu kita beri ukuran dari lokasi origin
10. Oke, setelah ini beres, lalu kemudian kita bikin tipenya, kita pilih yang counterbore, JIS hexagonal socket head cap, size-nya M4 boleh atau kita perbesar juga boleh, tergantung kebutuhan. Di sini saya mempergunakan 4 saja. Blindnya saya tambahkan hingga mencapai ke area pembentuk lubang di sini. Jadi saya akan tambahkan sedikit-sedikit. Nah, semacam ini dia sudah terkait dengan bagian depannya. Depth-nya sudah masuk ke area ini. Dengan demikian kita tidak perlu kita tambahkan head clearance. Hanya saja head clearance-nya akan cukup panjang ya. Kita akan cukup panjang sampai sekian. Jadi kita tambahkan misalkan setnya 50. Maka dia nanti akan tenggelam di sini. Kepalanya akan tenggelam sampai di sini. Karena di sini ada step. Oke, kita tambahkan lagi saja head clearance-nya sampai kira-kira nah sampai segini. Oke, jadi bautnya nanti pendek, tidak perlu panjang dari belakang gini. Lalu kemudian show custom sizing, diameter kepalanya ini akan saya perbesar jadi diameter 10 semacam ini. Lalu setelah itu saya centang. Feature scope jangan lupa kita biasakan untuk memilih sendiri. Kemudian ini saya pindah ke solid biar bisa saya klik sini dan ini. Oke, setelah itu saya centang. Ya, seperti inilah pengikatnya dari belakang. Sobek enggak apa-apa. Ya, di sini area sini sobek, tapi sebaiknya memang harus dikasih jarak. Setengah mili saja juga sudah cukup. Oke, lalu kemudian kalau kita akan ini adalah sebentar ini saya kok jadinya bos ya. Counterbore. Oh ya, sorry terlalu panjang. Dia ini panjang sekali jadinya kelihatan. Sampai tidak kelihatan ya. Oke, saya akan cek dulu, ini saya hidden dulu. Oke, Ctrl Z. Oke, sekarang ini saya hidden lagi untuk cavity blocknya. Kita selesaikan dulu untuk slider yang bagian atas ini. Untuk mengunci ini dengan bagian bawahnya, maka kita butuh untuk memasukkan ini sampai ke dalam. Jadi kita nanti hanya tinggal mau dibaut satu buah sebaut saja sudah cukup. Oke, caranya bagaimana? Kita tinggal gambar sketsa di surface ini, lalu kita convert entities mengelilingi ini. Mengelilingi ini. Tuh. Lalu kita supaya sekalian terbentuk, paling enak memang dibuat core-nya saja, pakai core saja. Jadi ini saya exit dulu, kemudian saya mempergunakan wall tool, saya core ke arah bawah, kira-kira 2 mm saja sudah cukup. Sebentar saya klik panahnya dulu, panahnya terlalu jauh. Ini saya ganti menjadi 2 mm. Nah, semacam ini. Lalu saya centang. Lalu saya combine nih, jadi yang ini saya hidden dulu. Antara ini dan bawahnya saya combine. Ini sama bawahnya saya combine. Centang. Bentar, saya pindah ke add. Ya. Menyatu dia. Kemudian saya munculkan kembali yang barusan saya hidden. Nah, ini akan saya ikat dengan baut. Dari atas ini, klik position, saya klik di sini, pindah di sini. Nah, kemudian saya positioning, kita kasih ukuran, bebas ya, dari sini sampai sini misalkan 15, kemudian dari sini sampai sini 20. Oke, kemudian kita bikin pakai tipenya hexagonal socket head cap screw lagi, pakai M4 boleh atau saya perbesar jadi M6. Nah, semacam ini. Lalu kemudian M6 ininya diameternya 11. Kemudian ini head clearance-nya kita nolkan, kita bikin jadi 2 mm head clearance-nya.
kemudian end conditionnya misalkan 50, dan nanti mentok di mana kita cek dulu. Nah, mentoknya di sini sudah cukup 50. Oke, feature scope-nya kita pilih, ketemunya ini dengan ini, centang ya. Oke, beres untuk pembuatan sidecore yang area ini. Selanjutnya kita akan hide semua hal terkait dengan core yang kita akan munculkan, hanya tinggal cavity-nya. Ya, jadi kita akan memunculkan cavity-nya lagi. Ini tadi ada di mana ya cavity-nya? Nah, ini cavity block dan insert cavity-nya saya munculkan, sedangkan yang lainnya saya hidden. Oke, yang ini juga saya hidden. Lalu semua hal ini di sini saya hidden. Hidden semua intinya. Oh, sebentar. Di antara ini harus ada yang dikeluarkan dulu, seperti cavity-nya tadi. Nah, ini harus muncul. Sedangkan yang lain bisa kita hidden. Oke, kok masih tertinggal satu ya? Oh, ini. Oke. Ya, jadinya hanya insert core dan core, insert cavity dan cavity block saja. Oke, selanjutnya sebelum masuk gini kita perlu mengikat si cavity dulu. Cavity-nya akan kita ikat dengan baut dari belakang. Oke, kita mempergunakan hole wizard lagi. Kita klik di area ini, positionnya. Terus saya akan menggambar jumlahnya 4 baut. Kita klik positioningnya. Kita kasih ukuran smart dimension. Misalkan ini 250 boleh. Kemudian sebentar, ini saya preview wireframe. Dari sini sampai sini 200. Lalu kemudian antara sini sampai sini adalah 100. Dari sini sampai sini 125. Oke, kemudian kita beri constraint-constraintnya yang lain. Ini dengan ini horizontal, ini dengan ini vertikal, ini dengan ini horizontal, ini dengan ini vertikal. Oke, kalau sudah kita cek seperti ini jadinya. Kita lihat dia diikat mempergunakan baut M berapa, kita cek dulu hexagonal socket headnya, kita ganti menjadi M8, ganti M8, lalu kita tambahi blindnya kira-kira sekian ya. Lalu kemudian head clearance nya 1 mm. Setelah itu kita cek kepalanya, so custom sizing, kepalanya kita perbesar jadi ini 18 atau 18 lah, tidak apa-apa. Kemudian feature scope-nya kenanya yang mana, ini sama dalamnya. Oke, setelah selesai kita bisa centang. Kembali ke view solid. Oke, pembentuk bautnya sudah selesai. Lalu kemudian kita membuat sidecore terlebih dahulu. Sidecore itu untuk pembentuk lubang-lubangnya ini. Jadi pembentuk lubang ini nanti bisa bergerak maju mundur ya di area ini. Nah, supaya bisa demikian ini perlu saya hidden dulu. Ya. Lalu kemudian saya akan core ini, pembentuk lubang-lubang ini. Bikin pakai sketsa di surface bagian belakang sini. Lalu kita convert entities di lubang-lubang yang ini.
Kita ikuti saja bentuknya ini, misalkan bentuknya seperti ini, kita ikuti saja. Nah, semacam ini. 2 ya. Setelah selesai centang. Oke, setelah itu tuh kita bisa fitur core. Ini exit sketch dulu. Lalu kita pilih fitur Mold Tools, kemudian kita core. Nah, core seperti ini kita tembusin, tapi tidak perlu sampai sini ya. Kalau sampai sini nanti cukup berbahaya. Ini nanti ikut kepotong ya. Jadi jangan sampai terlalu panjang. Jadi cukup sampai sekiranya sudah nembus. Nah, sudah nembus area ini saja, maka berhenti. Kalau sudah, kita tinggal centang. Nah, setelah ini selesai, ini jadi. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita perpanjang area ini. Kita perpanjang sampai kira-kira sebelum diperpanjang kita perlu menambahkan, memunculkan cavity blocknya terlebih dahulu. Kita munculkan dulu cavity blocknya semacam ini. Lalu kemudian kita akan buat semacam, ini adalah mekanisme pergerakannya. Jadi ini adalah sebetulnya yang akan kita gambar adalah holder untuk pembentuk lubang tadi. Jadi pembentuk lubang tadi akan bergerak maju mundur. Di sini sudah muncul lubangnya, sudah ada lubangnya. Karena kita tinggal membentuk di bagian belakang sini adalah holder untuk lubang-lubang tadi. Nah, untuk bisa membentuk lubang-lubang tadi, maka kita perlu membuat core di area ini sampai di area bawah. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan membentuk dari belakang ini, bentuknya nanti adalah T-slot lagi. Kita bikin T-slot lagi. Kita bentuk sketsa dari bagian samping sini. Lalu kemudian kita normal view, lalu saya akan pindah ke wireframe supaya bisa kelihatan. Nah, kita akan bentuk T-slot lagi. Ukuran bebas ya. Jadi ukurannya bebas. Saya akan menggambar manual saja. Dari sini, kemudian masuk sini. Semacam ini T-slotnya. Saya gambarnya manual saja. Nah, semacam ini. Lalu kita beri ukuran. Caranya memberi ukuran bagaimana? Karena ini adalah lingkaran-lingkaran. Kita bisa memanfaatkan jarak antara ini sampai sini. Misalkan dari sini kita klik ujung sini sampai sini, misalkan kita kasih ukuran 10 mm saja. Begitu juga yang ini, dengan ini 10 mm. Boleh. Lainnya adalah kita tinggal ngikutin ininya 5 mili. Kemudian antara ini dengan ini, ini pasti titik yang kena, sebentar. Ini dengan ini adalah collinear dan equal. Lalu kemudian kita beri smart dimension untuk ini, ukurannya adalah 5 mm juga. Lalu ketinggian maksimalnya ini adalah kurang lebih 30, semacam ini. Oke, setelah selesai, ini nanti akan dipergunakan sebagai space untuk wedge block. Ini juga space untuk wedge block. Oke, jika dirasa terlalu besar, kita bisa kurangi. Misalkan ini menjadi 25 atau 20, boleh. Semacam ini. Lalu kemudian kita exit, pindah ke solid. Lalu kita menggunakan Mold Tools, core. Tembuskan saja, hati-hati jangan tembus terlalu besar, banyak. Kita cek dulu dari dekat. Kita putar dikit. Nah, ini tembus cuma sampai sini saja ya. Nah, semacam ini. Kalau kita tambahin lagi, nah dia nanti cuma mentok sampai di sini. Oke, setelah selesai kita centang. Nah, supaya ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, pembentuk lubang ini nanti kan diklaim biasanya itu dari belakang sini itu akan
pembentuk lubang, karena ini panjang, suatu saat dia bisa patah, maka kita perlu potong dulu sampai di sini, terus kemudian nanti akan kita klem dari belakang. Gitu. Modelnya akan seperti itu. Oke, kita akan potong dulu. Kita bikin sketsa dari atas ini. Lalu saya akan normal view. Lalu saya akan potong mempergunakan corner rectangle. Udah langsung aja kotak seperti ini, kita kasih ukuran dari sini, holdernya ini dari sini sampai sini cukup tebal saja, enggak apa-apa. Kita kasih ketebalan 15. Oke, kalau sudah langsung saja kita features ke extrude cut saja, tembus through all, kenanya yang ini saja. Ya. Lalu kita centang. Nah, dengan demikian kita sudah membuat ini. Lalu sekarang kita membuat pembentuk ininya, membentuk lubangnya juga lagi dari arah belakang sini. Kita butuh membuat sketsa dari belakang sini. Lalu kita convert entities. Masih di lubang-lubang ini, kita convert entities masih di lubang-lubangnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, satu lagi 11, 12. Nah, saya centang, saya core, tembus lagi, ini exit sketch dulu, lalu mold tools, kita klik core, kita tembuskan ke arah sini. Nah, semacam ini, jangan terlalu panjang. Nah, semacam ini. Lalu saya centang. Nah, sehingga terbentuk ini. Selanjutnya adalah membuat kepalanya, pengaitnya. Kita klik sketsa lagi, kita klik di sini, lalu saya offset satu-satu. Atau bikin lingkaran saja. Di snap di lingkaran saja, semacam ini satu-satu, satu. Misalkan yang ini. Nah, semacam ini 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah itu langsung kita constrain semuanya ini, semua lingkaran ini equal. Kita klik equal, lalu kita beri smart dimension. Dimensinya adalah diameternya, kalau itu tadi sekitar diameter 6 ya mungkin ya, jadi kita kasih diameter 8 gitu, taruhlah. Intinya harus lebih besar daripada diameter di sebelah sininya. Oke, setelah selesai kita escape. Oke, kemudian ini boleh kita kasih sebetulnya ini boleh kita klik di sini 2, 3, 4, 5 sama satu lagi 6. Posisinya adalah sebentar supaya horizontal. Kemudian masih ada satu lagi, misalkan kita boleh menambahkan satu ukuran dari sini, misalkan ini 1. Kalau masih belum hitam, kita tambahkan lagi dari sini ke sini. Nah, demikian dia sudah hitam. Oke, terus kemudian ini supaya bisa hitamnya, ini cuma untuk upaya menghitamkan saja. Nah, semacam ini. Begitu pula dengan yang sebelah sini sama. Kalau ingin dihitamkan, ya, dia butuh constraint yang semacam itu. Karena lingkarannya tadi ternyata lingkarannya tidak sempurna lingkaran 100%, tapi setengah lingkaran jumlahnya 2. Pembentuk lingkarannya begitu. Terakhir ini. Nah, sehingga warnanya hitam semua. Kalau sudah, kita bisa exit sketch, pindah ke mold tools, kita core lagi. Thicknessnya enggak usah sampai tembus. Kita klik thicknessnya kira-kira sampai sekian. Nah, sekian itu berapa? 4 mm cukup. Oke, kita centang. Nah, kalau sudah, kita bisa combine nih. Dua part ini kita combine dengan features combine. Kita add tengah dengan ini. 1. Combine lagi ini dengan ini, centang. Combine lagi ini dengan ini, kita centang. Combine lagi antara ini dengan ini.
combine lagi antara ini dengan ini, combine lagi antara ini dengan ini, centang. Oke, setelah selesai kita tinggal menambahkan pengunci di bagian belakangnya. Caranya bagaimana? Mudah, kita tinggal bikin sketsa di surface ini, lalu kita convert entity pas persis di surface ini, centang. Setelah itu kita bikin features, extrude boss ke arah belakang, thickness-nya jangan terlalu panjang, tipis saja tidak apa-apa, misalkan sekian itu berarti 46, 50 sekalian tidak apa-apa, tidak kita merge, lalu centang, lalu kita berikan hole sekalian untuk mengikat dari belakang. Position, kita klik di sini, ada 2 buah baut dari sini dan di sini sebelah sini, kemudian positioning, lalu kita beri ukuran, kita constrain terlebih dahulu dua titik ini dengan horizontal, lalu kemudian kita beri ukuran, posisinya dari pinggir sini kurang lebih 10 mm, ini juga sama, dari pinggir sini 10 mm, dari sini ke sini adalah 10 mm juga. Oh, ternyata kurang, kita kecilin aja 7 mm ya. Lalu setelah selesai, nah misalkan seperti ini, kalau kita lihat di wire, kita lihat dari solid sebelah sini, oh ini dia thickness-nya tidak sampai situ ya, thickness-nya hanya sampai ke ini aja, part ini aja. Jadi kita pindah ke tipe, kita ganti dulu size diameternya. Oke, size diameternya kita rubah dulu, kita sesuaikan supaya tidak nabrak satu sama lain ini, kita kecilin saja size-nya. Masih mempergunakan hexagonal socket head cap screw, dengan size ini kita kecilin, M6 kira-kira cukup apa tidak? Nah, dengan M6 ternyata dia sudah bisa. Oke, M6, tapi menurut saya cukup ya, M6 juga boleh. Ya, M6 sekian, atau M4 tapi kita gedein kepalanya. Kepalanya ini custom sizingnya kita ganti jadi 10, kita gedein kepalanya. Kemudian head clearance-nya ini yang perlu kita ketahui, thickness-nya kita kurangi jadi 60 ya, jadi dia mentoknya cuma sampai sini saja. Kemudian head clearance-nya kita tambahin jadi, nah inilah head clearance-nya sekian. Kalau sudah, kita centang. Kenanya di mana? Feature scope-nya dulu kita cek. Kenanya adalah ini dengan ini, lalu kita centang. Nah, sekarang kita membuat desain pengikatnya. Pengikatnya dengan apa? Boleh, biasanya ada yang mempergunakan baut, biasanya juga mempergunakan pengait model T-slot gitu. Nah, kalau dengan baut, maka kita tinggal menyediakan lokasi untuk pemasangan bautnya di sini, yaitu tinggal membuat di sini itu kita bisa menambahkan ulir, besarnya ulir, diameter silindernya. Anggap saja diameter silindernya adalah M16 misalkan. Maka oke, kita tambahkan saja hole wizard di tengah sini M16. Klik position dulu tengah sini, kemudian kita klik satu saja. Kita positioning sekalian. Nah, kemudian kita beri smart dimension. Oke, kita sebelum masuk smart dimension ini saya pindah ke sini dulu. Kemudian saya klik evaluate. Evaluate-nya belum bisa. Bentar, supaya mendapatkan ukuran yang pas. Oke, kita sudah dapat ukuran yang pasnya. Bentar. Oke, kita pindah sketch lagi. Sketch. Bentar. Kita klik di surface ini. Oh, mohon maaf. Karena tadi hole wizard ya. Karena hole wizard, maka kita perlu mengulang hole wizard dulu. Lalu kita klik position, lalu kita klik di sini, kita klik di tengah, kemudian kita positioning. Ya, semacam ini. Kemudian kita klik constraint saja dari titik tengahnya ini. Dengan ini kita klik vertikal. Kemudian kita kasih ukuran untuk yang bagian tengah ini. Kira-kira adalah 12. Kira-kira di tengah-tengahnya sini boleh, atau misalkan jadi 13 dari sini boleh. Nah, semacam ini. Setelah itu kita pindah lagi ke tipenya. Kita tentukan tidak lagi mempergunakan yang ini, tapi mempergunakan yang tab, straight tab.
Kita masuk ke straight tab, mempergunakan tipenya tabbed hole. Ketika sudah mempergunakan tabbed hole, kita ganti size-nya menjadi M16. Nah, semacam ini. Thickness-nya kita kurangi, ya, menjadi 30. Nah, semacam ini. Setelah selesai feature scope-nya, pastikan kenanya hanya ini saja, lalu centang. Ya. Dengan demikian sudah selesai proses pembuatan sidecore. Jadi ini nanti akan ditempelin, jadi sebelah sini nanti akan diberi mounting untuk peletakan silinder kita. Jadi silindernya nanti akan menempel di bagian dinding ini. Mountingnya akan menempel di bagian dinding ini, kemudian ini akan tersambung dengan silindernya. Sehingga silinder itu bisa bergerak maju mundur sesuai kontrol kendali dari mesin injeksinya. Oke, di mesin injeksi itu sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengendalikan hidrolik dari mesin injeksi, sehingga dia bisa ngatur fitur core-nya bisa diatur dari mesin injeksinya. Oke, dengan demikian untuk sidecore otomatiknya sudah selesai. Setelah ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Oke, proses pembentukan sidecore di area cavity maupun di area core sudah selesai, baik mempergunakan mekanisme murni maupun mempergunakan semi automatic. Ya, kita nyebutnya semi automatic meskipun sebetulnya juga enggak otomatis banget, masih dikendalikan oleh mesin injeksi nantinya. Kita selanjutnya akan masuk ke proses pembuatan cooling channel di area cavity. Terima kasih sudah stay tune di channel ini. Silakan tunggu di postingan saya berikutnya.